warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore. Perkenalkan, saya Almira Ngastiti dari Universitas Líder, jurusan S1 Manajemen dengan NPM 21201103083. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan topik terkait persepsi konsumen terhadap kualitas layanan Taman Wisata Candi Borobudur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke topik utama. Dalam melakukan penelitian ini, tentu dilatar belakangi oleh suatu fenomena. Saya telah melakukan riset terkait fenomena yang terjadi di Taman Wisata Candi Borobudur. Yang pertama, yaitu terkait ulasan yang diberikan oleh pengunjung pada Taman Wisata Candi Borobudur. Ulasan tersebut ada di Google Maps Candi Borobudur. Dalam ulasan tersebut, terdapat pengunjung yang merasa puas atas kualitas dan layanan yang diberikan oleh Taman Wisata Candi Borobudur, dan ada yang merasa tidak puas dari layanan dan fasilitas yang diberikan. Nah, dengan adanya perbedaan persepsi tersebut, maka tentu itu terjadi sebuah masalah, sehingga masalah tersebut akan saya jadikan topik dan akan saya analisis lebih lanjut. Fenomena kedua yaitu terkait jumlah pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur yang cenderung masih fluktuatif, walaupun sebenarnya Taman Wisata Candi Borobudur sudah masuk dalam kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN, sehingga seharusnya berpotensi untuk menjadi pariwisata nasional dengan tingkat pengunjung yang tinggi. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini, saya mengacu pada sumber-sumber atau sumber literatur di nasional dan internasional dengan jumlah artikel nasional 11 dan internasional ada 4. Berikut ringkasan hasil dari literatur yang saya gunakan. Yang pertama yaitu terkait artikel nasional. Di sini saya menggunakan artikel pengaruh kualitas layanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap word of mouth studi kasus pada The Jungle Water Park Bogor. Dengan hasil, kualitas layanan berkontribusi positif terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan persepsi harga tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap word of mouth. Yang kedua, Evaluation of Tourism Development using the TLC approach, a case study in East Lombok, Indonesia. Dengan hasil, pentingnya aksesibilitas dan kualitas layanan bagi wisatawan yang berkontribusi pada pengalaman berlibur yang memuaskan bagi individu memahami dinamika pengembangan pariwisata. Selanjutnya, pengaruh memorable tourism experience terhadap revisit intention di objek wisata Pantai Air Manis Padang. Dengan hasil, pengalaman wisata yang mengesankan atau memorable tourism experience berpengaruh signifikan terhadap niat kunjung kembali di Pantai Air Manis Padang. Selanjutnya, analisis pengaruh elektronik, word of mouth atau IWOM, dan kualitas layanan terhadap keputusan berkunjung ke agrowisata Kampung Anggrek Kediri. Dengan hasil, kedua variabel IWOM dan kualitas layanan secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan kepada keputusan pengunjung. Selanjutnya, Interpersonal Communication of Tourism Awareness Group in Increasing the Quality of Tourism Village Product, a study from Petangkaran Village, Temanggung. Dengan hasil, komunikasi interpersonal dalam kelompok sadar wisata atau POK-Darwis di Desa Petarangan Temanggung memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk desa wisata. Pemberdayaan masyarakat, di mana individu dapat merasakan manfaat langsung dari pengembangan pariwisata seperti peningkatan pendapat dan kesempatan kerja. Selanjutnya, interaktif virtual tour melalui media elektronik, kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan, word of mouth, dan niat untuk berkunjung kembali. Dengan hasil, kualitas layanan elektronik, kepuasan elektronik, dan IWOM memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pengunjung untuk kembali. Selanjutnya, the existence of customary law in preserving culture as a tourism attraction, a study from Senaru Village, Lombok, West Nusa Tenggara. Dengan hasil, keinginan individu untuk mengalami dan menghargai budaya yang otentik serta memahami pentingnya pelestarian budaya dalam konteks pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya, analysis of tourism attraction, service quality mediated by tourist satisfaction and tourist engagement on return visit interest. Dengan hasil, kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengunjung ulang ketika didominasi oleh keterlibatan wisatawan.
Selanjutnya, ecotourism, a development strategy of mangrove forest in East Grove Village Central Bangka, Regensi Bangka Belitung, oleh Giari Transmisi dengan hasil menawarkan wawasan yang dapat memenuhi individu dalam memenuhi kebutuhan pribadi sambil mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, determinant factor in managing tourism village, destination attributes approach, dengan hasil kota village sangat penting untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Hubungannya dengan kebutuhan pribadi, kualitas pengalaman wisata yang ditawarkan oleh destinasi tersebut dapat memenuhi harapan dan kepuasan individu wisatawan. Dan yang terakhir adalah the impact of virtual experience on visiting tourism destination intention, dengan hasil pengalaman yang telah dialami wisatawan baik secara langsung maupun virtual tours membentuk persepsi dan minat mereka dalam memilih destinasi wisata. Pengalaman positif yang diperoleh oleh virtual tours dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut secara nyata. Kemudian untuk sumber literatur internasional, yaitu yang pertama, exploring how South African handicraft entrepreneur can use self-schema, and brand love to foster positive word of mouth from customer. Dengan hasil, brand love memainkan peran penting dalam menciptakan word of mouth positif di kalangan pelanggan, khususnya dalam konteks pengusaha kerajinan. Selanjutnya, the influential roles of past experience, affective attitude, and destination culture on tourist likelihoods of revisitation and recommendation. Dengan hasil, pengalaman masa lalu atau past experience memiliki peran penting dalam mempengaruhi niat kunjung kembali atau revisitation dan niat rekomendasi wisatawan. Selanjutnya, the role emotion play in royalty, warm intention, and smart tourism destination management. Dengan hasil, emosi positif berkontribusi dalam peningkatan niat untuk merekomendasi destinasi dan loyalitas, sementara emosi negatif berdampak sebaliknya. Hasil ini menegaskan pentingnya atau menciptakan pengalaman emosional yang positif untuk mendorong warm yang baik yang berfungsi sebagai alat pemasaran efektif untuk menarik wisatawan baru. Nah, yang terakhir, the influence of healthcare service quality on patient satisfaction in urban area. The case of Pakistan menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan secara positif mempengaruhi kepuasan pasien dan niat kembali rumah sakit di daerah perkotaan di Punjabi, Pakistan. Selanjutnya, untuk kriteria pengambilan sampel di sini, sebelumnya sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Apabila populasi dari penelitian besar, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk menjangkau atau mempelajari semua karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka sampel diambil dari populasi tersebut. Nah, untuk kriterianya sendiri saya terdapat 5 kriteria. Yang pertama, pernah menguji Taman Wisata Candi Borobudur. Yang kedua, menggunakan fasilitas dan layanan yang ada di Taman Wisata Candi Borobudur. Yang ketiga, minimal berusia 17-40 tahun, WNI, dan berdomisili Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, untuk pertimbangan dari kriteria tersebut, poin pertama dan kedua menjadi pertimbangan karena itu akan pengunjung yang seorang yang pernah mengunjungi Taman Wisata Candi Borobudur, tentunya apabila dimintai kuesioner, tentunya jawaban atau hasil yang mereka berikan akan lebih kredibel, lebih konkret dan kredibel. Kemudian terkait untuk minimal batas berusia 17-40 tahun, saya pilih karena tentunya di usia tersebut sudah mampu membuat suatu keputusan tersendiri. Kemudian kenapa saya memilih WNI dan berdomisili Yogyakarta? Karena setelah saya melakukan riset dengan menggunakan Google Trend, ditemukan bahwa ternyata di daerah DIY dan Jawa Tengah merupakan kota atau daerah provinsi tertinggi yang melakukan pencarian di Taman Wisata Candi Borobudur. Next, untuk gap penelitian di sini, saya menggunakan 3 artikel terdahulu. Yang pertama, analisa kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pendidikan berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa, di mana mahasiswa merasa puas dan kualitas pelayanan diberikan. Kemudian yang kedua, analisis kepuasan anggota pasti terhadap kualitas pelayanan pada koperasi kredit Union Sumber Sejahtera Kalimantan Selatan. Dengan hasil kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepuasan konsumen, dengan rata-rata kepuasan responden mencapai 85,55 yang termasuk dalam kriteria sangat puas. Kemudian, analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan toko online shop XYZ menggunakan metode circle. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan negatif semua dimensi kualitas pelayanan, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang rendah berpengaruh negatif terhadap
kepuasan pelanggan. Next. Nah, dalam penelitian ini saya merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh BOM terhadap expected service. Kedua, bagaimana pengaruh personal need terhadap expected service. Tiga, bagaimana pengaruh past experience terhadap expected service. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi pengunjung terhadap pelayanan di Taman Wisata Candi Borobudur. Nah, untuk tujuan penelitian saya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dan acuan pihak manajemen Taman Wisata Candi Borobudur untuk melakukan peningkatan dan perbaikan dalam fasilitas maupun pelayanannya. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka persepsi pengunjung terhadap Taman Wisata Candi Borobudur akan positif. Nah, teori yang saya gunakan adalah teori Safehold dari Pransuman. Menurut Suseno tahun 2012, pada penelitiannya menunjukkan bahwa Pransuman dari dalam bukunya yang berjudul Delivering Quality Service diterapkan di The Free Press di New York dan New York melalui Journal International of Retail Distribution Management mengembangkan 5 dimensi kualitas, yaitu yang pertama, tangible, yang merujuk kepada elemen fisik yang terlihat seperti fasilitas, perlengkapan, penampilan karyawan, dan media komunikasi yang digunakan perusahaan. Yang kedua, reliability menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan secara konsisten pada waktu yang sesuai dengan yang dijanjikan. Ketiga, responsiveness memberikan bantuan secara cepat serta menyebutkan pelanggan dengan tanggap. Assurance mengacu pada aspek keahlian, sopan santun, dan kepercayaan. Dan empati mencakup perhatian personal, kemudian dan berinteraksi komunikasi yang aktif. Untuk definisi operasional sendiri, WOM menurut WOMA atau Word of Mouth Marketing Association adalah suatu aktivitas di mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau produk pada konsumen lain. Dan word of marketing adalah kegiatan pemasaran memicu konsumen membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan hingga menjual suatu produk pada calon konsumen lainnya. Kemudian personal need, menurut teori Maslow atau hierarki kebutuhan, manusia menemukan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkatan pendidikan, yaitu manusia berusaha memenuhi kebutuhan dan tingkatan yang paling rendah, yakni kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan naik tingkat setelah kebutuhannya sebelumnya telah dipenuhi, begitu sehingga sampai pada kebutuhan paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Kemudian mass experience, menurut Kotler, jika seorang pelanggan menikmati pelayanan yang memuaskan di suatu tempat, maka pelanggan mengharapkan pelanggan yang 20 kali sama seperti yang pernah dialami pada waktu menggunakan lagi layanan yang sama. Kemudian ada kerangka teori. Untuk kerangka teori sendiri saya mengambil berdasarkan teori oleh Pransuman, bisa dilihat di bawah, yaitu pada teorinya bahwa kemukakan bahwa komunikasi mulut ke mulut, kebutuhan pribadi atau personal need, dan pengalaman masa lalu memiliki garis langsung dan pengaruh langsung ke expected service, sehingga saya ingin membuktikan teori tersebut pada penelitian saya ini. Nah, untuk metode dan teknik sampling, aktivitas penulis dalam pelaksanaan penelitian yang berupa rancangan guna mendukung pemecahan masalah hingga menemukan data bersifat valid sesuai dengan tujuan disebut dengan desain. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis deskriptif dalam metode survei. Penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi sampel tertentu. Nah, metode survei yang digunakan memperoleh data, mendukung penulis, dan menganalisis fenomena bersifat empiris. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability jenis proposed sampling dengan menentukan jumlah dalam sebuah populasi menggunakan pedoman Solvay sebagai berikut. Untuk rumusnya N sama dengan N bagi plus N kali E pangkat 2, yang bahwa saya hitung dihasilkan dengan 99, sekian yang dibuatkan, yaitu sejumlah 100 sampel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi terkait persepsi layanan konsumen terhadap kualitas pelayanan di Taman Wisata Candi Borobudur. Sekian dari saya, terima kasih.